Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang e-business dan e-commerce. Jadi pada praktiknya dan teorinya sebenarnya e-commerce itu tidak lepas dari yang namanya e-business. Ya, karena di dalam e-commerce itu ada bisnis. Oke. Nah, kita akan bahas sedikit tentang sejarahnya dulu. Nah, pada saat ini kita masuk ke era digital ya. Berawal dari konsep satu digit, yaitu 0 dan 1. Pada pertama kali ditemukannya bahasa pemrograman tingkat rendah ya, yaitu assembler, yang di dalamnya itu hanya memberikan konsep 0 dan 1 gitu ya. Satu digit dengan dua nilai ditemukan oleh manusia berabad-abad lampau dan diimplementasikan di abad 20, dan saat ini kita kenal dengan era digital yang kemudian lahirlah yang namanya dunia maya. Dengan adanya era digital, banyak informasi yang kita dapatkan ya. Jadi semua terhimpun di dalam satu manajemen database yang itu bisa di-share ya. Kemudian bisa diupdate, dimanipulasi, bisa dilihat gitu ya. Contohnya di sini, gurunya siapa, kemudian teman-temannya siapa saja, relasinya, alamatnya, dengan siapa, sering belanja kemana, semua itu masuk ke dalam history digital ya. Kemudian kumpul dan ngobrolnya sama siapa, kemudian sampai pajang foto atau berpesonanya itu di mana. Nah, semuanya ini kita bisa tahu, kita bisa share di era sekarang, yaitu era digital. Oke, saat ini generasi milenial ya, kita bisa bilang sebagai the digital learners. Jadi mereka itu yang paling banyak belajar tentang digital. Nah, dari usia 21 gitu ya, setiap orang itu pasti dia setidaknya menghabiskan 10.000 jam untuk bermain game. Kemudian 200.000 jam email, lalu 20.000 untuk TV, 10.000 jam untuk phone ya. Kemudian di bawah 5.000 jam itu untuk membaca. Nah, jadi kebanyakan kita lihat ya, untuk generasi milenial sekarang itu dia menggunakan teknologi digital itu sangat dominan sekali. Oke. Nah, di sini dari nanti zaman dulu itu ya, namanya baby boomers TV, lalu masuk ke generasi X, masuk ke dunia komputer, lalu sekarang masuk ke generasi milenial, itu sudah banyak menggunakan mobile phone, PDA, dan lain-lain ya. Oke, jadi sekarang kita sudah masuk ke era the digital learners ya, digital dari revolusi industri 4.0, sekarang mulai masuk ke yang 5.0. Oke. Nah, kita next lagi. Ini adalah revolusi dari komunikasi, impact dan timingnya. Dari zaman dulu komunikasi hanya dilakukan mungkin dari jauh itu menggunakan tanda-tanda seperti asap, kemudian ada yang menggunakan burung merpati begitu ya. Lalu ditemukanlah cara mengirim surat, selanjutnya ditemukan lagi telepon gitu ya, telepon yang bisa menghubungkan dari jarak jauh, dari satu daerah ke daerah yang lain. Lalu masuk ke komputer, masuk ke satelit, sekarang masuk ke internet ya, dunia internet, dunia maya. Jadi di samping perkembangan teknologi itu ada gitu ya, nah itu juga berimpact atau berpengaruh dengan perkembangan komunikasi.
Ya, masuk juga ke perkembangan dunia digital kita. Nah, karena berkembangnya tadi dari adanya dunia komunikasi, kemudian dari teknologi, maka akan berimpact juga kepada ekonomi ya. Ya, untuk keseharian kita, ekonomi semua menggunakan digital rata-rata. Banyak yang lebih mengakses ke marketplace, yang lebih menggunakan media-media aplikasi belanja, misalkan Tokopedia gitu ya, Lazada, Shopee seperti itu. Dan itu lebih sekarang lebih efektif ya, lebih efisien, lebih cepat begitu. Kendati harus tetap menggunakan internet. Nah, di sini ada namanya ekonomi digital. Jadi kita bukan melakukan transaksi itu bukan hanya penjual pembeli langsung bertemu begitu ya, tapi kita bisa bertemu juga di dunia maya gitu, tanpa di realnya kita bertemu. Nah, ini ekonomi digital juga berkembang dari agrikultural, kemudian industri, kemudian sampai ke digital ekonomi. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi tadi masuk ke dunia digital, maka ekonomi kita juga ada perubahan ke arah ke sana ya, ada perkembangan. Sekarang internet. Nah, namanya digital dan kalau e-commerce dan e-business itu kan nggak lepas ya. Dan tidak namanya elektronik tidak lepas dari yang namanya internet, oke? Internet ini jaringan komputer global, dia menghubungkan jaringan private dan publik untuk berbagi informasi. Bisa antar lembaga pendidikan, penelitian, pemerintahan, bisnis, masyarakat umum ya. Digunakan komersil itu sejak tahun 1995. Dikenal sebagai basis atau foundation dari New Digital Network Economy. Ya, karena sangat esensial di Amerika Serikat banyak inisiatif yang dimotori oleh pemerintah untuk menjadi dominasi Amerika di bidang ekonomi baru. Sedangkan di negara lain perkembangannya eksponensial. Nah, ini grafik bar untuk internet, oke? Beberapa negara yang menggunakan internet termasuk Indonesia ya. Ini data yang beberapa tahun lalu dan saat ini ya sebenarnya rakyat Indonesia ini yang paling banyak mengakses internet ini ya. Nah, ini aktivitas untuk pengakses internet itu biasanya aktivitasnya ada email, membaca e-newspaper, kemudian info tentang produk, membaca e-magazine, majalah, chat ya. Lalu sampai info-info untuk research ya. Yang paling banyak itu email. Oke ya, mungkin saat ini lebih kepada aplikasi interaktif yang langsung seperti WhatsApp gitu ya. Nah, jadi terus berkembang. Kita tidak bisa menentukan jumlahnya lagi untuk saat ini, apalagi pandemi sekarang semua dilakukan melalui internet gitu ya, global. Info-info yang kita dapatkan itu semua melalui dunia digital yang pakai internet. Nah, ini pentingnya internet itu sebenarnya ya. Nah, itu awal-awal tadi. Nah, ini yang saya bilang. Saat ini Indonesia ini sebenarnya pengguna internet, termasuk pengguna internet yang paling besar. Kalau di sini dia pertumbuhannya sampai 39%. Oke. Selanjutnya tempat aksesnya itu kebanyakan saat bekerja, at work ya. Apalagi sekarang work from home, pakai internet semua, yang pasti kebanyakan diakses pada saat melakukan aktivitas seperti bekerja. Kemudian kalau kalian mahasiswa kan kalian bisa belajar juga sambil akses internet untuk Zoom gitu ya, untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Jadi sebagian besar itu dilakukan pada saat jam kerja pekerjaan. Ada di kafe, ada di
sampai di rumah ya. Yang paling kecil di perpus. Oke, next. Nah, sekarang definisi dari e-business dan e-commerce. E-business itu pengguna teknologi informasi khususnya di jaringan dan komunikasi untuk meningkatkan cara organisasi melakukan seluruh proses bisnis ya atau proses internalnya. Merupakan interaksi bisnis dengan eksternal organisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jadi bisnis yang dilakukan secara elektronik, dia menggunakan jaringan dan komunikasi baik internal dan eksternal. Sedangkan e-commerce itu lebih merujuk pada pelaksanaan transaksi bisnisnya, seperti pembelian, penjualan secara elektronik. Oke. Nah, itu definisi dari e-business dan e-commerce. Yang untuk pembelajaran kali ini saya sampaikan dulu dasar-dasarnya. Next, nanti kita lebih bahas lagi keterkaitan ya e-commerce untuk dunia digital dan masa-masa perkembangannya saat ini. Untuk itu saya akhiri dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.